Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai Antikristus. Saudaraku, ini ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Sebelum hal ini terjadi, perlu saya ingatkan bahwa pada Wahyu pasal 11 itu gereja akan diukur rohaninya. Dan yang terukur menjadi bait suci Allah memiliki 3 tanda, yaitu meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa, memiliki persekutuan dengan firman Allah, dengan Roh Kudus, dan memiliki jam-jam sembah. Mereka akan diungsikan ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Saudaraku, kemudian orang Kristen yang tidak terukur rohaninya atau kanak-kanak rohani akan tertinggal dan dibiarkan diinjak-injak oleh masa antikris, tergilas oleh arus zaman. Saudaraku, kita akan membaca sekarang di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang telah kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikannya juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, ini 42 bulan lamanya. Sangat jelas ini sama dengan 3,5 tahun juga. Ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Ini saya akan jelaskan. Wahyu pasal 13 ini adalah gambaran dari antikris, saudaraku. Kemarin saya sempat ditanya apakah di zaman antikris itu nanti internet masih jalan. Oh iya, masih jalan, saudaraku. Jadi internet ini akan berjalan, saudaraku, sampai dengan bahkan ketika Tuhan Yesus datang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, internet ini akan jalan. Pada masa antikris, internet ini bahkan akan mencapai masa puncak kejayaannya. Jadi, saudaraku,
Kalau ada yang bilang di zaman antikris itu internet akan nggak ada lagi, kemudian karena pengaruh gempa bumi, pengaruh peperangan, pengaruh berbagai macam pertempuran yang dahsyat sehingga internet akan hilang, saudaraku, ini keliru, saudaraku. Justru internet ini akan dipelihara sekali oleh antikris. Karena nanti pada saat antikris ini berkuasa, dia sangat menggunakan kekuatan akses internet ini untuk menguasai seluruh penjuru bumi. Bahkan untuk mendeteksi semua orang, baik yang nanti akan mengikut antikris atau orang-orang yang harus dibunuh karena menentang antikris, nanti semuanya itu akan diakses melalui kekuatan internet. Oleh karena itu, saya yakinkan kepada saudara, internet pada zaman antikris itu tidak akan mati. Justru itu alat yang sangat dijaga oleh mereka. Saudaraku, internet ini alat yang sangat dijaga oleh antikris sampai dengan akhir zaman itu terjadi. Karena ini nanti merupakan satu kekuatan yang akan dipakai untuk mengawasi seluruh dunia. Mengawasi baik orang yang sujud, taat, tunduk kepada antikris maupun orang-orang yang nanti menentang antikris dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka akan diawasi dengan kekuatan internet yang super canggih, artificial intelligence dan lain sebagainya akan berkembang sangat luar biasa nanti di masa antikris ini. Saudaraku, jadi ini jawaban saya. Di zaman antikris, internet tidak akan mati. Apapun yang terjadi, perang nuklir sekalipun, internet ini akan dijaga. Karena nuklir itu pun dikendalikan melalui internet juga, saudaraku. Jadi internet ini akan sangat dijaga sampai dengan masa antikris itu terjadi, bahkan sampai Tuhan datang. Saudaraku, baru internet nanti akan hapus dari muka bumi. Saudaraku, jadi kalau ada yang bilang bahwa internet itu tidak akan ada ketika masa antikris karena gelombang frekuensinya sudah dikacaukan oleh gempa bumi, oleh nuklir dan lain sebagainya, itu salah, saudaraku. Karena jaringan internet akan tetap eksis. Ketika zaman antikris tiba, dia akan menggunakan akses internet untuk menguasai seluruh penjuru bumi. Ini jawaban saya, saudaraku. Jadi demikian, internet akan tetap eksis sampai dengan masa antikris itu terjadi, saudaraku. Jadi nuklir, gempa bumi dan lain sebagainya itu nanti tidak akan sampai menghancurkan akses internet, saudaraku, karena internet itu sangat dipelihara. Bahkan sampai masa antikris nanti terjadi, internet itu merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh mereka, saudaraku. Jadi demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan yang nanti ketika masa antikris itu tiba, kemudian kita diungsikan dengan 2 sayap burung nasar, kita tenang saja, jangan khawatir dengan masalah internet. Internet kita juga akan pakai, saudaraku. Kita juga akan pakai untuk kegerakan, untuk rencana Tuhan di akhir zaman, kita juga akan pakai. Tapi nanti ketika kita harus mengungsi dengan 2 sayap burung nasar yang besar, kemudian bumi dilanda masa antikris, itu pun internet masih jalan di bumi. Bahkan dipakai oleh antikris untuk melakukan kegiatannya, memonopoli bumi, menyatukan, menguasai seluruh bumi dengan kekuasaan cengkeraman antikris. Saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-1 dari Wahyu pasal 13 tadi supaya menjadi jelas. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku, sekali lagi saya juga tidak akan menyampaikan, ini tidak penting, saudaraku, antikris itu nantinya siapa, itu nggak penting, nggak usah saudara pelajari. Kemudian nabi palsu itu nantinya siapa, itu juga nggak usah dipelajari. Yang dipelajari justru firman Tuhan ini saja, cirinya ini saja, saudaraku. Nanti saudara akan melihat, kalau saudara ditentukan untuk diungsikan, saudara malah tidak akan ketemu dengan antikris itu, saudaraku.
Saudara tidak akan ketemu dengan oknum nabi palsu itu kalau saudara termasuk orang Kristen yang nanti diungsikan ketika masa antikris tiba. Saya pun nggak pengen ketemu antikris ini, saudaraku. Jadi saudara nggak usah tahu deh nanti siapa yang akan jadi antikris, itu nggak penting. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Laut ini artinya, saudaraku, dari golongan manusia, dari ributnya banyak bangsa, dari ributnya banyak suku-suku bangsa, gaduhnya suku-suku bangsa, saudaraku. Jadi nanti di tengah ributnya suku-suku bangsa, gaduhnya suku-suku bangsa, nanti akan bangkitlah, akan muncullah sosok antikris. Ini manusia yang menjadi penjelmaan sempurna. Artinya di dalam pribadi manusia itu ada dimasuki, atau bahasanya apa ya, saudaraku? Kalau penjelmaan itu berarti iblis menjelma langsung, bukan begitu, saudaraku. Ini manusia yang di dalamnya ada kekuatan iblis secara sempurna, saudaraku. Jadi manusia yang dirasuki iblis secara sempurna, bukan penjelmaan iblis yang adalah tidak kelihatan menjadi sosok antikris, itu enggak, saudaraku. Tapi itu merupakan manusia yang dirasuki oleh iblis secara sempurna. Jadi antikris itu adalah manusia yang dirasuki oleh iblis dengan kekuatannya yang sempurna. Di sini digambarkan munculnya dari dalam laut, itu artinya dari ributnya suku-suku bangsa, dari gaduhnya suku-suku bangsa, nanti akan muncul antikris ini, saudaraku. Jadi antikris itu adalah manusia, saudaraku, manusia yang merupakan yang dirasuki iblis dengan sempurna. Itu nanti sosoknya antikris itu, saudaraku. Jadi bukan penjelmaan dari iblis yang dari dimensi tidak kelihatan menjelma menjadi sosok antikris, itu tidak, saudaraku. Tetapi ini manusia yang dirasuki oleh roh antikris, roh iblis secara sempurna. Dialah manusia atau raja yang nantinya adalah merupakan antikris di akhir zaman, saudaraku. Di atas, nah di sini dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi dia merupakan seorang pemimpin yang di atas, di kepalanya itu penuh dengan hujatan, saudaraku, menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang baik, kata-kata yang baik, saudaraku. Kemudian ayat yang kedua, ini penting saudara ketahui. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Amin. Saudaraku, di sini antikris ini merupakan gambarannya kombinasi dari 4 binatang yang sangat semuanya garang, saudaraku. Yaitu perpaduan dari macan tutul, ini cepat dan garang. Kemudian yang kedua, beruang, ini ganas dan garang. Kemudian singa, kemudian juga naga. Jadi antikris ini perpaduan dari segala sesuatu yang semuanya serba garang, hebat tapi garang dan ganas, sadis, saudaraku. Ini sifat antikris. Dan ini berlawanan dengan sifat Tuhan Yesus Kristus yang ditampilkan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana Tuhan itu juga tampil, saudaraku, di dalam rupa singa. Artinya suatu ketika Tuhan itu tegas, tidak peduli, tidak pandang bulu, saudaraku. Tetapi dia juga tampil di dalam rupa anak lembu. Dia juga tampil merendahkan diri, melayani seperti hamba, saudaraku. Kemudian dia juga tampil dalam rupa anak manusia. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 7, artinya dia juga penuh perasaan, saudaraku. Ini sifat Tuhan Yesus. Kemudian dia juga tampil di dalam rupa wajah burung nasar yang sedang terbang. Wahyu pasal 4 ayat 7. Saudaraku, ini merupakan pribadi yang penuh kuasa, saudaraku, pribadi anak Allah.
kalau saudara mengenal 4 Injil dengan baik, di sana akan saudara lihat Injil Matius itu menampilkan kepribadian Tuhan Yesus sebagai raja. Dia seperti singa yang keras, tegas, tidak pandang bulu. Saudaraku, dia sangat luar biasa dahsyatnya. Tetapi dia juga tampil, Matius kemudian Markus, ya saudaraku, dia tampil sebagai hamba, seperti lembu yang mengirit, saudaraku. Dia sebagai hamba yang melayani, yang rendah hati. Ini penampilan Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Kemudian di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus ini tampil sebagai anak manusia biasa, saudaraku, yang sangat perasaan, peka. Anaknya tukang kayu, saudaraku. Dia dilahirkan menderita seperti manusia biasa, anak manusia. Kemudian di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus ini tampil sebagai anak Allah yang penuh kuasa. Dia bisa menciptakan mujizat-mujizat dahsyat, saudaraku. Merubah air menjadi anggur, mujizat-mujizat besar, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi keempat penampilan Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tampil dalam rupa singa, kemudian anak lembu, kemudian anak manusia, dan burung nasar, artinya Tuhan Yesus tampilnya sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak Allah, dan sebagai anak manusia. Tuhan tampil seperti itu. Tapi penampilan antikris, dia ingin memalsukan Yesus ini dengan 4 penampilannya, tetapi dia salah tampil, saudaraku. Jadi penampilan antikris ini beda. Kalau Tuhan tadi tercermin dalam keempat sifat binatang, yaitu singa, lembu, anak manusia, dan burung nasar. Ke dalam 4 sifat itu. Tetapi antikris itu dia tampil dalam perpaduan 4 sifat yang kesemuanya jahat dan garang, saudaraku. Macan tutul, saudaraku, ini sifatnya antikris. Wahyu pasal 13 ayat 2. Macan tutul pertama, ini gesit, garang, pembunuh, sadis. Kemudian beruang, ini juga sangat sadis, saudaraku, mengkoyak-koyakkan cakarnya luar biasa, saudaraku. Kemudian singa, ini juga dia tampil seperti raja, saudaraku, memerintah. Ini karakter singa, saudaraku. Kemudian juga naga, artinya ini penampilan iblis, kekuatannya kekuatan iblis, saudaraku. Jadi antikris ini dia menampilkan 4 karakter yang akan memalsukan Tuhan Yesus. Dia tampil di dalam wujud seperti macan tutul, beruang, singa, dan naga. Beda kalau Tuhan Yesus tampilnya, dia seperti singa, ini Injil Matius. Kemudian seperti anak lembu, ini sebagai hamba, ini Injil Markus. Kemudian muka manusia, ini Injil Lukas, saudaraku, seperti manusia, tampil sebagai anak manusia biasa, ini Injil Lukas. Kemudian dia tampil dalam wajah burung nasar, ini Injil Yohanes, anak Allah yang penuh kuasa. Jadi 4 karakter Tuhan Yesus dalam 4 Injil ini rupanya mau dipalsukan oleh antikris, tapi dia salah kostum. Jadi karakternya menjadi sangat garang, perpaduan kegarangan macan tutul, kemudian beruang, kemudian singa, dan naga. Sudah sangat jahat, seperti macan tutul, cepat, jahat, kemudian menguasai, tetapi yang menggerakkan adalah naga, sifatnya iblis, saudaraku. Itu antikris di akhir zaman, manusia yang dirasuki oleh roh naga di akhir zaman yang akan menguasai bumi. Itulah antikris. Jadi antikris itu bukan penjelmaan, ya, artinya bukan merupakan dari dimensi tidak ada, iblis yang tidak kelihatan menjadi bedunduk jadi antikris, itu tidak, saudaraku, tapi merupakan manusia yang sudah ada, merupakan satu pemimpin dunia bahkan nanti, saudaraku, yang dirasuki secara sempurna oleh iblis, saudaraku. Ini yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Jadi tidak usah deh saya ngomong antikrisnya nanti siapa, tidak baik, itu tidak baik, tidak perlu, bahkan itu tidak penting. Tapi firman Tuhan yang diterangkan dan saudara harus ketahui, saya sampaikan. Jadi antikris itu hendak memalsukan karakter Tuhan Yesus Kristus yang sudah tampil melalui 4 Injil. Kalau Tuhan Yesus tampil sebagai Raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah, maka
antikris itu tampil dia seperti macan tutul, seperti beruang, kemudian seperti singa dan seperti naga. Kostumnya salah, kepribadiannya salah, saudaraku, dan kepribadiannya jahat semata-mata, dan dia tampil sebagai pemimpin dunia nantinya ketika masa antikris ini terjadi. Kemudian ayat 3 saya bacakan. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Amin, saudaraku. Jadi ini di dalam diri antikris ini ada luka, saudaraku, yang membahayakan hidupnya. Yang sembuh ini menampilkan kematian dan kebangkitan palsu juga, saudaraku. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit betulan, tetapi antikris ini mati dan bangkit palsu, saudaraku. Luka dari mana ini? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini luka ini didapat karena dia berperang dengan Mikael. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9 saya akan bacakan. Ini luka yang timbul di kepala antikris ini penyebabnya adalah ini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, ini akibat peperangan yang dahsyat ini, rupanya ini menimbulkan satu luka trauma di dalam diri manusia antikris itu, saudaraku, sehingga saudaraku ketika dia dilemparkan jatuh berdebam ke bumi, ini ayat 13 menggambarkan, kemudian dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudaraku, jadi ketika pertempuran dengan Mikael, sesaat sesudah gereja diungsikan, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar yang besar, diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari, kemudian di surga timbul peperangan antara Mikael melawan iblis, si ular tua itu, dan si ular itu ditendang jatuh ke bumi, jatuh berdebam, dan ini rupanya lukanya ini membekas. Kemudian di sini dikatakan, dan ketika naga itu sadar, jadi ada seketika naga itu nggak sadar, saudaraku. Artinya bahasa kasare, bahasa Jawa ini gitu semaput, saudaraku, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, saudaraku. Kemudian di Wahyu pasal 13, oleh karena itu antikris itu di dalam kepalanya ini ada seperti luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Saudara, ini akibat peperangan melawan malaikat Mikael, karena dia habis jatuh berdebam dari surga. Dia habis berperang dengan malaikat Mikael dan jatuh ke bumi, kemudian menjelma, merasuki satu tokoh dunia yang nanti dikenal dengan antikris ini, saudaraku. Maka dikatakan ia masih memiliki bekas luka, itu bekas luka akibat peperangan melawan Mikael, saudaraku. Jadi demikian supaya saudara memahami ini baik-baik. Kemudian ayat 4 saya bacakan. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Kemudian ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi kepada antikris ini cirinya, saudaraku, diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Jadi antikris ini manusianya super sombong.
dan dia suka menghujat Tuhan. Jadi kalau sekarang saudara masih melihat pemimpin dunia tidak menghujat Tuhan, itu bukan antikris. Dia tidak berani menghujat, apalagi menghujat Tuhan Yesus, itu bukan antikris. Karena ciri antikris itu nanti dia tidak segan-segan menghujat Tuhan Yesus, menghujat Yahweh, YHWH. Tidak bisa saya lafalkan ya saudaraku, nanti malah keliru. Menghujat YHWH, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Menghujat Tuhan Yesus, itu menghujat namanya, nama YHWH itu Tuhan Yesus, akhirnya menjadi Yesus dalam pribadi Yesus itu, saudaraku sekalian. Kemudian dia juga menghujat kemah kediamannya. Kemah kediaman Allah itu apa? Tabernakel atau bait suci atau surga itu dihujat, saudaraku. Jadi surga dihujat, kemah kediaman Allah dihujat, saudaraku. Ayat 6 saya bacakan. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin, saudaraku. Di sini seringkali saudaraku orang menjadi salah. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Jadi mengira bahwa orang-orang suci yang betul-betul terukur itu masih ada, masih bersama-sama dengan semua orang di muka bumi ini, bersama dengan antikris. Mereka berperang. Tidak, saudaraku. Orang yang terukur rohaninya nanti diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar. Orang kudus yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang Kristen yang tertinggal. Itu juga orang kudus yang nantinya kalau dia menolak kesaksian, menolak menyembah antikris, dia tetap akan dibangkitkan ketika Tuhan datang. Mereka mewarisi tahta-tahta di kerajaan 1000 tahun damai dan juga di Yerusalem baru, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen yang tertinggal. Saudaraku, orang memiliki kesaksian Allah dan kesaksian Yesus saja tertinggal loh, saudaraku. Kalau dia tidak memiliki jam sembah. Oleh karena itu, kita harus belajar memiliki jam doa di dalam hidup kita. Mungkin setengah jam, 1 jam, biasakan memiliki waktu-waktu untuk itu, supaya saudara nanti terangkat ketika Tuhan datang. Sebab orang itu meskipun punya firman Tuhan, dia punya mengecap kasih karunia Roh Kudus, punya meja roti sajian, punya pelita emas, punya kesaksian Allah, punya kesaksian Yesus, tapi dia tidak memiliki jam sembah. Pada saat pengungsian, dia tidak akan ikut untuk diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar. Oleh karena itu di dalam Wahyu pasal 13:7 mereka juga meskipun tertinggal disebut juga orang-orang kudus. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi lamanya ini 42 bulan ya saudaraku, masa antikris ini terjadi di muka bumi sesuai dengan nubuatan dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Nanti yang membinasakan itu akan menguasai bumi selama pertengahan 7 tahun. Itu yang membinasakan itu akan datang, artinya antikris yang disebut di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Kalau sudah membaca di sana ada kata-kata dan sampai kepada yang membinasakan itu tiba. Setelah pertengahan 7 tahun itu akan datang yang membinasakan itu. Yang membinasakan itu bahasa untuk antikris ini, saudaraku. Jadi antikris ini akan menguasai bumi selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan lamanya, saudaraku. Dan nanti pada mulutnya ini akan penuh dengan hujatan, penuh dengan kesombongan, tidak takut kepada Tuhan. Kalau saudara melihat pemimpin seperti ini, saudaraku, berarti saudaraku
Nah, saudara jangan melihatlah, saya juga nggak mau melihat ada pemimpin seperti itu, karena itu hanya akan terjadi pada masa antikris. Saudaraku, jadi demikian, saudara tidak usah menebak-nebak siapa ya yang jadi antikris, sopo tompo antikris, ora perlu itu, ora penting saudaraku. Yang penting kita tahu saudaraku alur dari kegenapan kitab Wahyu itu saudaraku. Nabi palsu ini sopo, saudara, ora penting saudaraku. Yang penting taati firman Tuhan, nanti saudara diangkat, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, pernah ketemu dengan nabi palsu, dengan antikris ini saudaraku. Kita nggak usah pengen tahu yang seperti itu. Nah, kalau saudara tahu nanti malah saudara ketemu bagaimana, apa nggak rugi saudaraku. Nggak usah tahu ya saudaraku. Jadi saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.